Sementara itu, ratusan orang tua siswa TK dan SD Saverius Baturaja mendatangi gedung DPRD Ogan Komering Ulu untuk mempertanyakan ditutupnya sekolah yang sudah berdiri selama 76 tahun tersebut. Ditutupnya TK dan SD Saverius Baturaja membuat orang tua siswa dan alumni melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Ogo. Belum diketahui penyebab sekolah dasar yang sudah berdiri selama 76 tahun tersebut ditutup. Namun, banyak dugaan tutupnya TK dan sekolah dasar tersebut akibat permasalahan sewa lahan milik PT Kereta Api serta isu yayasan sedang mengalami defisit. Dikemukakan salah satu orang tua siswa, para wali baru mengetahui sekolah ditutup saat rapat pada saat siswa libur sekolah, di mana saat itu para orang tua siswa seluruhnya disuruh mengisi formulir pemindahan anak mereka dari Saverius ke SD Fransiskus. Para wali menuntut pihak yayasan jika benar terjadi perpindahan secara sepihak tersebut. Bahwa sewa bukan karena sewa KAI. Benar, Pak, mau ditutup. Kenapa, Pak? Kalau untuk alasan, sebenarnya kami sampai saat ini masih mencari apa alasan mereka. Pertama, mereka mengatakan bahwa tidak baik adanya dua level pendidikan yang sama, dalam arti pendidikan Katolik di kabupaten yang kecil, di kota yang kecil. Tapi kenyataannya, dari tahun 1948 berdiri SD Saverius, 3 tahun Indonesia Merdeka sudah berdiri, ada 4 SD yang berpendidikan Katolik. SD Saverius 1, SD Saverius 2 yang di Air Gading, kemudian SD Saverius Batu Putih, dan SD Lubuk Baru, Saverius Lubuk Baru. SD Fransiskus itu berubah setelah tahun 2000-an ke atas. Jadi bukan sekarang. Dan pada waktu itu kalau kita mau melihat bahwa laju perkembangan pertumbuhan penduduk itu masih kecil. Semakin tahun semakin bertambah pendudukan yang ada di Kabupaten Kota Baturaja ini. Jadi akan sangat niscaya, akan sangat lucu ketika dikatakan bahwa pendidikan itu di kota yang sangat kecil, bahwa pertumbuhan penduduk itu bertambah loh. Bukan berkurang. Jadi pendidikan itu tidak harus ditutup. Poin kita sekarang itu menolak penutupan SD dan TK Saverius Baturaja. Kemudian apabila anak-anak kami dipindahkan secara sepihak, kami akan menuntut ganti rugi dan juga menuntut ganti immaterial yang sudah dilakukan terhadap anak-anak kami. Karena bukan hanya secara material, tapi ada psikologis dan psikis anak kami ketika dipindahkan. Para wali siswa berharap jangan sampai sekolah yang sudah lama berdiri tersebut ditutup sepihak, mengingat dinas pihak sekolah tidak pernah menerima surat penutupan sekolah. Ari Pranika, PAL TV.